kewirausahaan. Ya. Gaya hidup berkelanjutan. Apa bedanya? Apa yang menjadi sorotan? Ada yang tunjukkan apa dia? Ya silakan Bapak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Karena kami sudah menerapkan hidup berkelanjutan dan kewirausahaan di sekolah, yang mana kami terapkan di kelas 4. Tema hidup berkelanjutan itu dilihat dari lingkungan kami, lingkungan yang teduh, banyak pohon-pohon dan banyak daun-daun jatuh setiap harinya. Jadi kami buat hidup berkelanjutan dengan membuat pupuk organik. Salah satunya itu. Kalau kewirausahaan yang kami buat itu daun ketapang yang tumbuh di halaman sekolah, kami buat teh ketapang. Ya, iya, teh ketapang kami buat sehingga kami buat produk dengan rapi seperti teh Sariwangi, persis sama Sariwangi. Kami sajikan dan kami pamerkan, kami undang wali murid dan kami anak-anak berjualan masalah teh ketapang dengan lemon ketapang. Jadi disajikan dengan bentuk minuman. Nah itu yang kami, ya itu yang kami sudah terapkan. Jadi perbedaannya, kalau hidup berkelanjutan itu masalah kebutuhan yang akan kita budayakan, misalnya realisasi atau berkelanjutan untuk menumbuhkan, kembangkan. Kalau kewirausahaan itu untuk menumbuhkan anak untuk berwirausaha dan mengembangkan produk-produk kearifan yang ada di lingkungannya. Oke, terima kasih banyak Pak. Gaya hidup berkelanjutan itu biasanya pemanfaatan sampah begitu ya. Jadi ada mengenalkan cara untuk menjaga lingkungan. Ya, ramah lingkungan. Itu gaya hidup berkelanjutan. Tidak harus sama sampah sih, sampah hanya contoh, tapi kebanyakan dulu namanya sampah plastik biasanya. Karena masalahnya belum selesai juga. Jadi boleh menjadi topik. Kalau kewirausahaan adalah mengenal potensi lingkungannya, kemudian itu yang dieksplorasi. Beda. Nah, kebanyakan kewirausahaan tuh jualan terus. Jadi kalau ada yang jualan itu pasti kewirausahaan. Sekali lagi Bapak Ibu ya, jualan itu metode. Disisipkan di semua tema boleh. Kewirausahaan tuh lebih dari jualan Bapak Ibu. Mengenal potensi dalam lingkungan, nah baru dieksplorasi. Kalau mau dijual syukur, udah dijual, gak apa-apa. Gitu ya, jualan hanya metode. Sekali lagi. Saya Wisna dari Bengkulu, Kota Bengkulu. Yang saya tanyakan ini Bapak Ibu tadi tentang hidup berkelanjutan dan HPS kewirausahaan. Seandainya kita melakukan kegiatan misalnya manfaat dari limbah sampah itu sendiri, kita buat hidup berkelanjutan. Keranjang dari bahan-bahan sisa, bahan-bahan plastik itu jadikan keranjang yang akhirnya nanti kewirausahaan. Gak masuk ya Bu ya? Maksudnya tuh kehidupan berkelanjutannya dari limbah sampah. Hidup berkelanjutan. Jadi bagaimana sih? Intinya peduli lingkungan itu kan. Sampahnya peduli lingkungan. Iya, kemudian hasil dari olah sampah itu dijual gitu. Itu nggak berusaha, tapi hasil akhir dari kerjaan dia tadi itu kan. Proses mayornya apa? Mayoritas prosesnya adalah mengolah sampah. Limbah sampah. Iya. Jadi aktivitasnya peserta didik ini diminta untuk mulai menangkap gitu ya. Ini ada sampah nih. Kita yang buang, nanti kalau dibuang merusak lingkungan, kita olah limbahnya. Itu kan Bu ya. Jelas kayak hidup berkelanjutan. Iya. Masalah itu nanti dijual atau enggak, tidak jadi kewirausahaan. Betul. Kewirausahaan. Hidup berkelanjutan. Terjadi di lapangan adalah Hidup berkelanjutan. Nggak boleh. Yang berbau jual-jual Kewirausahaan. Ya. Ya.
Oke, lagi Pak ya. Potensi lingkungannya sampah kan? Apakah sampah potensi lingkungan? Enggak. Potensi daerah? Bukan. Enggak masalah. Itu masalah Pak. Iya. Intinya kalau di masalah itu berkelanjutan. Masalah dijual atau enggak itu kita bedakan Pak ya. Dijual atau enggak? Pada saat aktivitasnya menitik beratkan pada Intinya hidup berkelanjutan itu menyelesaikan suatu masalah. Oh, ini kita punya sampah nih, guys. Ada sampah yang bisa dijual, Yuk, ada yang biar ini gitu. lingkungannya nggak rusak, Iya. dimanfaatkan, dibikin tas, dibikin apa? Wah, ini kalau lumayan kalau dijual ya bisa nambah-nambah uang saku, boleh. Itu ekstranya. Ekstra. Bonus. Iya bonus. Kewirausahaan itu misalnya melihat bahwa di daerah Lampung misalnya atau di Bojonegoro gitu punya banyak belimbing nih gitu. Kita bikin sirup, keripik. Ya. Itu kewirausahaan melihat potensi lingkungannya. Apakah masih menjadi perdebatan? Masih. Silakan Pak. Karena Baik, contohnya terima banyak kayak kasih. gitu yang bertebaran. Perkenalkan, saya Suryana dari Lampung Selatan. Kebetulan saya adalah kepala sekolah penggerak di kecamatan saya dan juga sudah beberapa kali melaksanakan pengibasan. Termasuk di dalamnya kegiatan sekolah penggerak itu ada lokakarya. Bu Desti ya? Oh iya. Saya senang sekali berangkat ke sini. Kenapa? Karena saya ingin sekali mendapatkan pemahaman yang kuat tentang P5. Karena beberapa kali mengikuti kegiatan, sepertinya masalah P5 ini selalu bias. Bahkan sampai di Sering kegiatan miss. lokakarya pun kami itu bias. Pernah kita menerima informasi bahwasanya P5 itu tidak berorientasi kepada produk, gitu kan? Sehingga itu menjawab miskonsepsi yang berkembang di masyarakat. Tetapi belakangan justru malah saya menilainya kembali lagi kepada paradigma yang lama lagi, ke produk lagi. Oleh karena itu, Ibu, saya nanti pulang dari sini bagaimana caranya bisa mendapatkan pemahaman yang kuat tentang P5. Karena kaitannya yaitu tadi pada waktu kegiatan pengibasan termasuk di lokakarya gitu. Contohnya begini, kita sudah sama-sama tahu kalau di P5 itu ya, di proyek ini adalah bagaimana kita nanti bisa menguatkan tentang dimensi yang ada di profil belajar Pancasila ya. Dan Bukan dimensi. nah begitu rata-rata mereka menentukan tema itu. Tertariknya ke tema ya? Iya, coba kalau Bapak Ibu, kalau Ibu mungkin bisa tanyakan, rata-rata di satuan pendidikan pasti menentukannya tema dulu. Iya, padahal asesmen awal adalah menentukan Iya. dimensi. Asesmen awal untuk proyek penguatan produk pelajar Pancasila adalah menentukan dimensi dulu. Benar Pak, tema itu kendaraan. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu mengajak satuan pendidikan untuk melihat satuan pendidikan kita nih perlu apa sih karakter yang dikuatkan atau dimensi apa yang harus dikuatkan. Itu dulu yang dipilih, itu dulu yang ditentukan. Baru pilih tema. Nah tema itu membantu Bapak Ibu supaya begini, oh kita punya masalah. Jadi memilih tema itu kan berangkat dari dua hal. Pertama dari masalah yang ada, lalu ingin dipecahkan gitu. Diselesaikan. Yang kedua, dari potensi dikembangkan. Jadi berangkat dari masalah dipecahkan, dari potensi dikembangkan itu tema. Nah sebenarnya itu membantu sekolah untuk ini kita punya potensi, mari kita kembangkan. Atau kita punya isu nih ya, isu konflik atau antar suku segala macam, baru dipecahkan. Itu kan biar proyek ini menjadi kontekstual dengan tema-tema pemilihannya. Tapi ditentukan dulu dimensinya, jangan kebalik Bapak Ibu. Makanya dari tadi saya bilang seluruh warga satuan pendidikan tuh harus banyak ngobrol, Sharing. atau apapun itu diobrolin lah. Ini kita menentukan apa dulu nih dimensi. Kita lihat dulu nih potensi sekolah kita kayak apa. Kayaknya nalar kritisnya peserta didik dan guru dan tenaga pendidikan kurang deh. Itu kita pilih. Apalagi mungkin akhlak gitu ya. Ini kita pilih deh gitu. Mungkin kalau di
dimensi yang pertama kan yang akhlak kepada Tuhan, biasanya kan ada akhlak kepada alam, akhlak kepada diri sendiri gitu ya, untuk cinta diri gitu lah, itu boleh dipilih karena mungkin pas terdiknya ada yang banyak mental health, stres atau sebagainya dipilih. Nah itu kan butuh kata semua guru, nggak bisa cuma koordinator atau fasilitator. Ya. Banyak ngobrol, banyak diskusi. Itu sebelum menentukan dimensi lo. Jadi harus sebelum project, janganlah kita harus ada project nih. Apa nih? Berapa JP? 152 JP. Oke, koordinator siapa ya? Malah yang dipilih koordinatornya dulu. Kebalik, ngobrol dulu dimensinya. Dimensi apa? Baru pilih fasilitator dan koordinatornya. Tapi yang terjadi adalah pilih dulu koordinatornya, hasilnya, baru mereka nih yang udah dipilih, milih dimensinya. Akhirnya apa? Grundel ya bahasa Jawanya. Kurang aja, tambah gitu. Kerja ikhlas. Ikhlas. Kalau ikhlas. Pada dasarnya saya percaya semua guru di Indonesia itu ikhlas. Mau kurikulumnya berubah, ayo gitu ya. Iya. Mau ada aturan nih, ayo kita coba. Ikut pelatihan tuh, ayo. Saya semangat guru-guru tuh selalu kalau setiap saya fasil tuh dapat lah energinya. Selalu. Iya. Bapak Ibu adalah orang yang mau terus upgrade. Gitu kan kalau kurikulum mereka learn, unlearn, relearn, gitu kan. Sayangnya seperti itu. Bapak Ibu adalah orang yang seperti itu. Begitu. Namun kadang-kadang prosesnya itu memang berat, administrasi gitu ya, bikin pecah kepala gitu ya. Kemudian ada beberapa kegiatan yang membengkakkan liver, ginjal dan jantung. Dompet sih nggak bengkak tuh. Naik asam lambung, itu juga salah miskonsepsi untuk proyek. Membengkakkan kepala. Membengkak kepala ya. Nah, jadi sebaiknya setelah ngobrol dulu, tentukan dimensinya, baru pilih koordinator dan fasilitator. Sebaiknya tidak terbalik. Memang tidak harus begitu ya. Harus ngobrol soal itu. Nah, baru tema Pak, bener ya. Nah, gitu Bapak Ibu, mohon nanti sampaikan kepada teman-teman di sekolah. Iya. Izin bertanya, saya tidak tahu apakah ini salah. Saya salah paham dari awal tadi ya Ibu ya. Tadi kalau tidak salah di awal bahwa tema itu tidak boleh diulang. Itu ya untuk ke depan gitu ya Bu ya. Nah yang ingin saya tanyakan itu kan tema di SD udah ada 7. Nah kami di sekolah kan sekarang udah ya hampir ke 4 tema gitu. Temanya udah 4 tema gitu ya. Nah terus kalau sudah habis Udah ngambil maksudnya tahun lalu sama tahun sekarang. Apa saya yang salah atau bagaimana? Mungkin caranya. Terima kasih. 4 tema, 1 kelas. Satu tahun 2 dia. Tahun lalu 2, tahun sekarang 2. Diulang lagi yang tidak berurutan gitu. Tapi kan Kelasnya kan beda itu. berulang tuh Enggak, dia wajib 2. Tahun wajib 2. Semua kelas melaksanakan 2. 2 tema. Jadi gini loh, kelas 1 kan beda. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Kelas tema 1 dia jalan Judulnya. yang Enggak, kita dia jalankan 2 tema kan. bagaimana? Tahun depan kan 2 lagi. Tahun 4. depan 2 lagi, baru 6. Tahun depan tahun keempat baru 7. Iya. Jadi dia sekolah pengangkatan berapa nih? Angkatan 1 kali. Dikuatkan kita Baru 4. supaya tidak bosan. Angkatan 1 mungkin. Jangan disamakan ukuran satuan pendidikan dengan per kelas. Lanjut ya, gimana Pak?